Hai, kembali lagi di channel Cilok Movie. Pada video kali ini, aku bakal membawakan alur film berjudul Cashback 2006 yang menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan menghentikan waktu dan bisa grepe-grepe cewek. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ben sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Susi. Mereka bertengkar karena Susi nggak terima Ben memutuskan hubungan mereka, karena katanya ia tidak bisa membuat Susi bahagia. Susi pun akhirnya punya pacar baru bernama Steve Jenker. Ben yang sakit hati terlihat sedih memandangi mereka. Kemudian ia didatangi temannya sedari kecil bernama Shion. Shion memberi nasihat kepada Ben agar ia mencari pacar baru supaya ia bisa kembali bahagia. Pada malam hari, Ben malah menelpon Susi meminta maaf dan mengajaknya balikan. Namun ditolak oleh Susi mantannya ini, karena ia katanya sudah punya pacar. Ben kemudian menanyakan apakah Susi sudah pernah mantap-mantap dengan pacar barunya itu, dan Susi pun mengiyakannya. Ben pun semakin galau karena mengetahui dan membayangkan mantannya itu mantap-mantap sama orang lain. Ben kemudian mengambil foto kenangan mereka dan ingin membakarnya, namun Ben terlihat tidak tega untuk membakar foto-foto tersebut. Sejak mengetahui hal itu, Ben kemudian tidak pernah bisa tidur dan menjadi sangat frustasi karena selalu memikirkan Susi mantannya. Minggu berikutnya, Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat menunggu Mbak Kasir menghitung belanjaannya, ia melihat selembaran berisi lowongan pekerjaan yang ditempel di tembok supermarket itu. Mereka mencari pekerja yang friendly yang akan bekerja pada malam hari. Ben pun kemudian mencoba melamar ke supermarket itu. Ia berniat untuk mencari kesibukan agar ia bisa melupakan mantannya Susi. Tanpa diduga, manajer supermarket tersebut ternyata sangat suka dengan Ben. Ia langsung menerima Ben bekerja bersamanya. Ben memiliki 4 orang teman kerja di supermarket itu. Mereka adalah Sharon, Barry, Matt, dan Brian. Setelah beberapa lama, Ben merasa bahwa waktu di sekitarnya berputar sangat cepat. Karena ternyata Ben sudah nggak tidur selama 2 minggu. Selanjutnya, waktu pun mulai melambat dan pada akhirnya pun berhenti. Ben memperhatikan orang-orang pada berhenti dan hanya dia yang bisa bergerak di supermarket itu. Ben yang adalah seniman memanfaatkan itu dengan melukis mbak-mbak yang ada di supermarket itu. Setelah selesai dengan lukisannya, waktu pun berjalan normal setelah ia membunyikan jari-jarinya. Keesokan harinya di supermarket yang sama, celana Ben dipeloroti teman-temannya dan Sharon pun tertawa melihatnya. Saat di ruang ganti, Ben mencoba mendekati Sharon dan bertanya kenapa Sharon ingin cepat-cepat pulang. Sharon pun menjawab ia sudah bertugas shift dan ia masuk siang kali ini. Karena Ben sudah tertarik dengan Sharon, ia mencoba sekali lagi untuk menghentikan waktu. Namun ia hanya berhasil memperlambat waktu, bukan menghentikannya. Ia kemudian melanjutkan bekerja kembali dan ia dikagetkan dengan Matt dan Barry yang sedang bersembunyi di balik tisu dan menjahili Ben lagi. Matt bilang kalau ia akan mengajak Sharon pergi dan mata-mata bersamanya. Ben pun meninggalkan mereka dan merenungi kenapa setiap orang yang ia suka selalu membuatnya sakit hati. Keesokan harinya di ruang ganti, Matt yang baru datang langsung didatangi Barry. Bagaimana kencannya kemarin malam? Matt menjawab bahwa Sharon sangat menyukai dan mereka bermantap-mantap. Ben pun mendengar itu terlihat kesal dan datanglah manajer supermarket itu, menginfokan bahwa akan ada pertandingan futsal dengan cabang lain dari supermarket itu. Saat pertandingan berlangsung, Matt tidak sengaja menendang bola ke muka manajernya. Ben pun menghentikan waktu lagi dan ternyata tim mereka kalah sangat jauh yaitu 26-0. Selanjutnya Ben berjalan membeli minum. Saat ia membeli minum, ia terkejut karena ada suara sesuatu dan bingung karena ia sudah menghentikan waktu dan seharusnya tidak ada yang bergerak selain dirinya.
Setelah mengecek, ternyata memang ada seseorang yang mampu menghentikan waktu selain dirinya. Ben kemudian kembali ke pertandingan dan membuat waktu berjalan kembali dengan meregangkan tangannya. Akibat dari tendangan Matt tadi, hidung manajernya patah dan banyak darah keluar dari hidungnya. Matt langsung buru-buru mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit dan Matt meminta tolong Ben mengantarkan Sharon untuk pulang. Bukannya langsung pulang, Ben malah mengajak Sharon singgah ke sebuah kafe dan dengan berani, ia bertanya pada Sharon bagaimana malam kencannya bersama Matt. Sharon dengan wajah bingung menjelaskan bahwa mereka hanya berjalan sebagai teman dan tidak lebih dari itu. Ben yang menyukai Sharon pun terlihat senang mendengar itu, dan mereka pun akhirnya saling bercerita tentang hidup mereka masing-masing, juga mimpi-mimpi mereka ke depannya. Ben bercerita kalau ia ingin menjadi pelukis terkenal dan Sharon terlihat tertarik dengan itu, karena Sharon memang suka dengan lukisan-lukisan. Sharon berkata pada Ben bahwa suatu hari nanti ingin memiliki seorang pacar pelukis yang memiliki keindahannya sendiri, dan juga tentunya romantis. Keesokan harinya, manajer supermarket memanggil semua karyawannya dan mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. Sharon mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara itu, dan sudah pasti Ben mengiyakan ajakan tersebut. Ben kini sudah 4 minggu tidak tidur. Ia seperti biasanya menghentikan waktu di supermarket itu. Ben kali ini hanya melukis Sharon ratusan kali dan terlihat tak peduli dengan yang lain. Saat di ruang ganti, Sharon meminta Ben menjemputnya saat acara ulang tahun manajer mereka, dan Sharon pun tiba-tiba mencium Ben. Setelah mereka berciuman, Ben merasa berbeda dan kini ia terlihat bisa tidur dengan nyenyak. Ben tiba-tiba terbangun karena kaget dengan suara telepon. Saat ia mengangkat telepon itu, ternyata itu adalah teman kerjanya yang menjahilinya. Matt berpura-pura sebagai orang dari galeri lukisan. Ia meminta Ben datang ke galerinya Senin depan. Tibalah ulang tahun manajernya. Ben yang menjemput Sharon menceritakan bahwa ada galeri yang mengundangnya dan Sharon senang mendengar hal itu. Mereka pun berangkat dan setelah sampai di acara ulang tahun manajernya, ia kaget karena bertemu dengan Susie mantannya. Ia ternyata adalah saudara dari manajer Ben. Pesta ini terlihat meriah. Ben yang sedang ingin ke toilet didatangi Susie dan ia berkata, ia menyesal dan pengen balikan dengan Ben. Ben di sini bingung karena ia telah bertemu Sharon, tapi ia juga masih punya perasaan ke Susie. Susie yang sudah menjadi mantannya itu tiba-tiba mencium Ben, dan tidak disangka Sharon melihatnya dari kejauhan. Karena melihat hal itu, Sharon langsung bergegas pergi dari acara itu. Ben yang sadar, dia menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Ben kemudian ingat lukisan Sharon yang ia lukis waktu itu dan berencana memasang lukisan itu di galeri yang mengundangnya, agar ia bisa meyakinkan Sharon kalau Ben hanya ingin bersamanya. Ben lalu menjalankan waktu kembali. Ia kemudian pergi ke rumah Sharon untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sharon mencoba membuka pintu dan terlihat sangat marah. Ben lalu terlihat pergi dengan muka yang terlihat murung. Karena berpisah dengan Sharon, Ben kembali mengalami kesulitan tidur seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Ben mendatangi galeri yang mengundangnya itu. Orang di galeri itu berkata bahwa ia tidak pernah sama sekali menelpon Ben dan juga tidak mengenalnya. Ben akhirnya sadar ia dikerjai. Tapi orang dari galeri itu akhirnya ingin melihat lukisan Ben yang ia bawa. Dan ternyata orang dari galeri itu bernama Alex sangat suka dengan lukisan-lukisan Ben. Alex kemudian meminta Ben untuk menampilkan lukisan-lukisannya di galeri miliknya. Ben pun mengirim Sharon undangan ke galeri itu. Di galeri itu, Ben terlihat menunggu Sharon datang ke sana. Saat Sharon tiba-tiba datang, ia terlihat kaget dan terkesima dengan indahnya lukisan yang Ben buat untuknya. Ia tersenyum sendiri dan langsung mendatangi Ben yang sudah menunggunya. Ben kemudian mencoba menjelaskan yang terjadi di acara manajernya itu.
Sharon kemudian berkata bahwa lukisan di galeri ini sudah menjawab semuanya. Ben kemudian bertanya apakah ia percaya padanya. Sharon pun menjawab iya dan menciumnya. Waktu pun berhenti. Sharon diajak pergi keluar untuk menikmati hujan salju di waktu yang sedang berhenti itu. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah karena Ben sudah menghentikan waktu dan salju juga berhenti. Dan film pun selesai, mereka pun hidup bahagia selamanya.